Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yamunnu bimawasimil khairat liyazdadal muhsinu minad darajat wa liyatadarakal muqassiru fayandam ala ma farrata fi jambillah fayatubu ila rabbih allamil ghuyub. Wassalatu wassalamu ala al-bashirin nadhir Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna syahra Ramadan minasy syuhuril 'azimah wal mawasim al mubarakah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita semua telah melaksanakan puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Sampai hari ini ada yang 26 hari, ada yang 27. Jadi masih tersisa hari ini Jumat, Sabtu dan Ahad. Insya Allah mudah-mudahan kita bersama merayakan Idul Fitri, yaitu di hari Senin insya Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan syariat-syariatnya, ada 3 kelompok manusia menyikapi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kami wariskan kitab yakni Al-Qur'an kepada orang-orang pilihan dari hamba-hamba kami, maka di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, faminhum zalimun li nafsihi, dan di antara mereka ada yang sederhana, biasa-biasa saja, pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang terus berlomba-lomba mendahului perbuatan kebaikan dengan izin Allah, dan demikian itulah sebagai karunia yang besar. Begitu juga dengan syariat puasa, di mana kita sudah melakukannya sekian hari ini. Ada 3 sikap dari orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, sesuai dengan ayat tadi itu, ada yang menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, ada yang biasa-biasa saja, sederhana, pertengahan. Dan yang ketiga adalah yang terus berlomba-lomba di saat berpuasa untuk melakukan kebaikan. Sabiqun bil khairat biidznillah. Saya tidak akan membahas siapa 3 kelompok ini, tapi saya ingin menyampaikan dari salah satu yang 3 ini, yaitu orang-orang yang merugi di saat berpuasa. Banyak sekali, akan saya sebutkan sebagian saja. Di antara orang-orang yang merugi di saat berpuasa, di antaranya orang yang hanya berpuasa sekedar berpuasa, bahkan berpuasa hanya sekedar memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ada yang berpuasa riya, hanya karena riya. Mereka tidak berpuasa atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar keimanan yang kokoh dan mengharap ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini termasuk orang yang merugi dengan puasa ketika dia melakukan seperti itu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap rahmat serta ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Di antara orang-orang yang rugi menjalankan puasa adalah orang-orang yang begitu mudah di saat waktu-waktu yang penuh barakah, yaitu wa auqatul khairat wal barakah, dia itu meninggalkan hal-hal yang memang hukumnya sunnah, tapi waktu dia buang sia-sia untuk melakukan sholatul lail. Dia berat sekali untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Mereka menyia-nyiakan waktu mereka untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu malam atau siang hari, terutama di malam hari di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kalau tadi yang saya baca itu man shoma ramadhana, ada riwayat yang lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama, yang melakukan qiyam Ramadan. Ada juga riwayat lain dan hadisnya juga sahih, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri, siapa yang melakukan qiyamul lail, salatul lail pada malam Lailatul Qadar. Di antara orang-orang yang merugi juga di saat pelaksanaan ibadah puasa, ia adalah orang-orang yang terus melakukan, tidak henti-hentinya melakukan dosa, maksiat-maksiat seperti yang dia kerjakan sebelum bulan Ramadan, bahkan mungkin akan berlanjut setelah bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Seperti orang-orang inilah mereka berpuasa, tapi yang didapat dari puasa mereka hanyalah haus dan lapar. Pahalanya bisa nihil. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, sumpah palsu dan perbuatan kotor lainnya, wal amal bi, terus mengamalkan perbuatan yang jelek, wal jahlah, melakukan kebodohan-kebodohan, maka Allah tidak butuh kepadanya untuk meninggalkan makan dan minum. Maksudnya tidak butuh kepada dia untuk berpuasa dan meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di antara orang-orang yang rugi di saat mengerjakan puasa adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya hanya sekadar untuk tidur. Di saat puasa tidak ada bedanya dengan sebelum puasa. Dia tetap sibuk di depan gadgetnya, di depan Android, untuk menonton hal-hal yang tidak pantas untuk ditonton. Malah seolah-olah Android menjadi Tuhan mereka. Yaqufuna ala asnamin lahum, mereka seolah-olah beriktikaf di depan Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berupa Android. Ada yang main kartu siang malam tidak ada hentinya. Dan lebih-lebih lagi, setiap malam itu kadang-kadang kita itu risih dengan suara musik yang disebut dengan musik gaul. Mereka merasa tidak mengganggu orang yang berpuasa, padahal di sekitar mereka itu banyak orang yang sedang tidur istirahat, orang yang tua, orang yang sakit, banyak di sekitar mereka. Beberapa bulan yang lalu diperdebatkan tentang masalah adzan tua di masjid-masjid. Ini lebih dari adzan tua, lebih daripada adzan. Tapi begitulah memang. Di saat setan sudah menggoda orang-orang, mereka seolah-olah mereka melakukan suatu kebaikan, membangun dengan niat membangunkan orang yang sahur. Sekarang tidak perlu lagi sudah seperti itu. Sekarang sudah ada alarm. Masing-masing orang punya HP dan bisa menyalakan alarmnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, Rasulullah pernah menegur sahabat yang mengangkat suaranya di masjid membaca Al-Quran karena mengganggu orang yang sholat. Kata Rasulullah, fa inna ahadakum yunaji rabbah. Disuruh turunkan suaranya oleh Rasulullah.
Itu di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya begitulah, banyak sekali seperti itu yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan. Di antaranya juga yang orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran di saat bulan Ramadan yang dijuluki Syahrul Quran, Syahrun nazala fihil Quran, Syahrul Quran, malah Quran ditinggalkan. Membaca pun tidak, mungkin sama sekali tidak membaca. Na'udzubillah min dzalik. Suatu kesempatan yang disia-siakan. Apakah dia menjamin, mereka itu menjamin bisa hidup untuk sampai bulan Ramadan yang akan datang? Sementara urusan nyawa, mati dan hidup ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyadhakkaru ulul albab. Kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarak, penuh dengan barakah, agar supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harapan dari saya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, mari, masih ada tersisa 3 hari dari hari ini, kita perbaiki apa yang salah sebelum ini dari kita luruskan apa yang bengkok sebelum ini, kita sempurnakan kekurangan yang kita lakukan sebelum ini. Hanya tinggal beberapa hari saja. Semoga kita diberi kesempatan terus oleh Allah sampai menutup puasa dengan husnul khotimah insyaallah taala, amin. Jadi seperti tadi yang saya baca, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang kedua, mari kita dari masing-masing kita pasang niat. Kalau bagi ikhwan, saudara yang sudah istiqomah mungkin merasa dalam melakukan amalan soleh selama Ramadan ini harus terus istiqomah setelah Ramadan. Dan yang belum, yang lalai mungkin, mari kita perbaiki, masih ada kesempatan. Dan istiqomah itu harus berlanjut, tidak ada putusnya. Paling bagusnya amalan adalah amalan istiqomah walaupun hanya sedikit. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah menjalani agama, istiqamah dalam bertauhid kepada Allah, menjalani syariat-syariat, maka mereka itu tidak ada rasa khawatir atas mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah kelak akan menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Demikianlah, barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa aqulu ma sami'tum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi adada khalqihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah hamdan yuwazi rahmatahu wa ihsanah, والشكر له شكرا يساوي توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله بعظيم سلطانه، وأن محمدا عبده ورسوله الذي دعا إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأعوانه. وبعده فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروا له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد خير الورى كما أمركم بذلك رب الشعرى فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من المحافظين، اللهم اجعلنا من المحافظين على الطاعات والجمعة والجماعات. ربنا تقبل منا يا مولانا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله عز وجل أجل وأكبر. أقم الصلاة.